Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Daniel Pradana, saya dari kelompok 3. Alasan kelompok kami membuat PowerPoint ini adalah untuk memenuhi tugas hygiene dan sanitasi. Sebelumnya kelompok kami mengambil judul sambal matah karena sambal matah sendiri adalah sambal yang berasal dari Indonesia atau makanan khas Indonesia. Sambal matah adalah sambal yang berasal dari Bali dan dapat ditemui di seluruh penjuru Pulau Bali. Sambal matah sendiri terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, terasi, garam, serai, jeruk limau, dan minyak kelapa. Dalam produk ini, target pembeli yang ingin kami capai yaitu adalah rentang usia remaja antara umur 15-20, usia dewasa antara 20-30, dan tidak menutup kemungkinan juga orang tua yang berumur 40 tahun ke atas, masyarakat penikmat sambal, dan pemburu makanan atau sambal yang pedas. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Anggreni. Saya dari kelas C ingin mempresentasikan mengenai HACCP sambal matah. Di sini bahan baku sambal matah itu sendiri adalah bawang merah, cabai rawit hijau, terasi, jeruk nipis, jeruk nipis dan bumbu penyedap lainnya. Pertama-tama, bawang merah, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau kita rendam, kita bersihkan, lalu kita tiriskan. Setelah itu kita iris hingga kecil-kecil. Setelah itu, bahan terasi tadi kita tumis sebentar agar baunya tercium harum, lalu kita sisihkan. Setelah cabai rawit, bawang merah, dan cabai hijau tadi kita iris, kita bisa ayak cabai agar bijinya tidak masuk semua ke dalam sambal. Lalu iris daun jeruk, pisahkan daun jeruk dengan tulangnya, lalu kita iris tipis batang serai bagian dalam yang memiliki tekstur lembut dan aroma yang tidak begitu menyengat. Setelah itu, potong jeruk nipis, peras, dan masukkan ke dalam campuran sambal. Jika semua sudah selesai, aduk rata semua bahan yang dicampur tadi, dan kita tambahkan bumbu-bumbu penyedap seperti gula, garam, penyedap rasa, dan merica secukupnya saja. Selanjutnya kita aduk dengan cabai rawit hijau. Kemudian tuang terasi sedikit dengan minyak 1 sendok saja, dan kita masukkan bahan-bahan yang sudah kita aduk tadi. Kemudian kita masak semua bahan ke dalam wajan dan sangrai sebentar saja. Jika sudah selesai, kita bisa langsung ke penyajiannya. Nah, pada proses penyusunan diagram alir tersebut, proses pembuatan dilakukan mencatat seluruh proses sejak diterimanya bahan baku sampai penyajian bahan baku tersebut. Hal ini tentu akan memperbesar pekerjaan pelaksanaan HACCP akan terhadap produk-produk yang mungkin mengalami abus atau suhu dan sebagainya selama disajikan. Maka tindakan pencegahan untuk mengurangi bahaya-bahaya dalam bahan baku pembuatan sambal matah tersebut itu sangat penting, karena diagram proses disusun dengan tujuan menggambarkan keseluruhan proses dari sebelum diproduksi sampai diproduksinya produk tersebut. Perkenalkan, nama saya Dita Anjani. Di sini saya akan menjelaskan slide nomor 9, 10, dan 11. Untuk slide nomor 9 dan 10 berisikan tabel identifikasi HACCP, berisikan bahaya, jenis bahaya, penyebab sumber bahaya, tindakan pengendalian atau pencegahan, probabilitas, keparahan, signifikansi dalam bahan baku untuk pembuatan sambal matah. Dan untuk slide nomor 11 berisikan identifikasi HACCP proses pembuatan sambal matah berdasarkan analisis proses pembuatan bahan baku berupa bawang merah, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau direndam terdahulu supaya lebih bersih dan kelihatan segar. Untuk meningkatkan HACCP, maka cabai merah dan cabai hijau setelah diiris itu dibuang bijinya. Untuk menghindari bahaya CCP, usahakan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sambal matah adalah bahan yang fresh, dan minyaknya pun diusahakan menggunakan minyak yang masih baru dan belum digunakan untuk menggoreng bahan lainnya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Egy Prasetyo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari video sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan dari slide 12 hingga sampai slide 14. Dalam slide 12 dijelaskan mengenai materi penentuan titik kendali kritis. Pada materi ini disebutkan tahapan proses dan batas kritis. Tahapan proses pertama yaitu pencucian atau perendaman. Batas kritisnya yaitu pastikan air yang digunakan untuk mencuci ataupun merendam adalah air yang bersih. Kedua adalah pengirisan bahan. Batas kritisnya yaitu pastikan pisau dan talenan bersih dan terhindar dari kuman. Dan yang ketiga adalah pemisahan biji cabai. Batas kritisnya yaitu ayak cabai yang sudah disagar, biji cabai tidak masuk semua. Yang kedua, slide 13 yaitu batas kritis. 1. Pencucian agar bahan terhindar dari bakteri. Kedua, perendaman agar bahan yang digunakan terlihat lebih fresh. Yang ketiga, pemilihan bahan digunakan agar bahan-bahan yang masih segar. Maksudnya, pemilihan bahan gunakan bahan-bahan yang masih segar. Kemudian, slide terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari semua materi ini yaitu sambal mata adalah sambal tradisional Bali yang dapat ditemukan di seluruh daerah di Indonesia, terutama khusus di Provinsi Bali. Mata memiliki arti mentah. Sambal mata merupakan sambal yang berbahan mentah tanpa digerus atau diulek. Dalam proses pembuatan produk mata, perlu diperhatikan HACCP demi keamanan dan kenyamanan konsumen. Kunci utama HACCP adalah antisipasi bahaya dan identifikasi titik pengawasan yang mengutamakan kepada tindakan pencegahan daripada mengandalkan kepada pengujian produk akhir. Berdasarkan analisis bahaya dan penetapan CCP pada setiap proses produksi, penerimaan bahan baku sambal mata pada serai dikupas dan bawang merah, pencucian bahan baku bawang dan daun jeruk, pemisahan tulang jeruk, missing, dan pengeringan memiliki potensi bahaya yang signifikan, namun tidak dikategorikan sebagai CCP. Hasil analisis penentuan pengendalian titik kritis atau CCP, proses pencucian bawang merah dan daun jeruk, serta proses sterilisasi merupakan proses yang dikategorikan sebagai CCP. Batas kritis yang ditentukan pada proses pencucian yaitu bahan baku bebas dari benda asing. Pemantauan dilakukan secara visual pada kondisi bahan baku setelah proses dilakukannya proses pencucian. Pemantauan ini dilakukan karyawan yang melakukan pencucian di ruang pencucian. Tindakan koreksi yang dilakukan adalah melakukan pencucian kembali terhadap bahan baku yang masih terdapat benda asing. Sekian dari presentasi kelompok 3. Terima kasih.